gue berharap kita seri. Ini turnamen ya. Jadi turnamen lu main gimana, make sure lu menang. Nggak penting main bagus. Enggak, karena ini turnamen. Bukan liga atau apa, ya kan. Nah, cuman masalahnya kalau lu nggak main bagus, gimana lu based on what lu bisa cari gol? Kan ujungnya kalau mau menang lu harus cetak gol. Versus is back. Versus yang gak. Masih bersama gua Ibnu Jamilo dan di sebelah kanan saya Coach Justin. Keren banget Coach Justin. IQ 78 nih. Kita masih menunggu. Kira-kira di sebelah kiri saya akan mendapatkan teriakan apa? Muhammad Al-Kathiri. Kendrick Lamar. Anjing. Kendrick Lamar. Kenapa itu bagus? Gak apa-apa. Ya, bagus ya. Bagus ya. Yo, Drake. What's up, bro? What's up, bro? Gue ini kan sebelum Mamat lahir, gue udah denger hip hop kan. Tapi hip hop zaman sekarang termasuk Kendrick Lamar itu hancur, men. Hancur. Lu favorit lu siapa? Dibanding tahun 90, Dre, Eminem, Tupac, jauh. Ya, lu ngefans sama siapa? Atau lu suka sama siapa? Gue Eminem. Eminem. Sama Dre. Oh, gue juga Eminem suka gua. Mamat? Sekarang orang bilang Kendrick. Bondan and Fade to Black. Bondan Fade to Orang Black. bilang Fade to Black, bro. Drake sama Kendrick Lamar. Kemarin gue nonton pas Super Bowl kan. Ya, kayak gini. Rapper terbaik. Jauh Banget ya. Sama Kelan Boys. Ada satu sekarang yang bagus. Siapa? Dex, orang Kanada. DAX. Lu coba dengerin dia. Kulit hitam apa kulit putih? Hitam. Oh, Hitam. saya sama Kelan Boy. Kelan Boy, bro. Kalau tadi Fade to Black kan ada Bondan Prakoso. Iya. Nah, dulu tuh gue kecil di eranya dia, si lumba-lumba. Sama kan? Oh, sama. Iya kan si lumba-lumba. Oh, tahu ya, sempat lihat ya? Saya kebetulan gak suka lagu anak-anak dulu. Lagu-lagu Oh, pantas. hip hop udah dari. Iya. Iya. Tahu nggak hip hop ini? Apa? Hip hop Papua Nugini, tahu nggak? Nggak tahu kan? Kayak gimana? Mary lewat. Gue gak minta lu nyanyi, oke? Lu stand up oke, tapi nyanyi nggak nomor 9. Papua Nugini, bro. Papua Nugini. Mary Luar lewat. biasa. Judulnya bagus, enak. Nah, nanti coba teman-teman cari ya tadi Dex dan Mary Lewa. Itu seleranya Mamat dengan Koci. Tapi kalau kita ngomongin selera tentang tim nasional Indonesia, ya sebentar lagi kita akan bicarakan tentang timnas Indonesia. Nah, pas gue dong gue pakein. Wah, cocok banget, pas banget. Tapi sebelum itu, saya punya informasi penting untuk Sobat Sporty. Sebelum lanjut ke topik utama, ini gue mau kasih info nih. Jadi, udah pada tahu belum ya kalau sekarang Aqua hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di botolnya. Keren banget kan buat kita yang mau dukung Timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding, Timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal, air minum harus yang murni. Tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung Timnas dengan semangat yang sama, pastikan kita juga minum Aqua dulu. Dan kita bareng-bareng dukung Timnas dengan yang terbaik. Wah, mantap. Ada tadi masuk-masuknya oke juga ya. Bagus ya, bridging-nya. Karena ini tim, Wah, itu jam terbang, Mat. Senior. Ada sombong-sombong. Bercanda, maaf ya. Rockstar, bro. Maaf, rockstar segala. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan ngebahas tentang Timnas. Tapi, tema yang akan kita bahas lebih spesifiknya adalah Timnas Indonesia U20 di Piala Asia. Apakah dua tamu saya akan tetap optimis atau justru pesimis? Karena saya punya fakta-fakta menarik. Ya, Indonesia bergabung bersama dengan Iran, Yaman, dan juga Uzbekistan di grup C. Ya, untuk pertandingan Indonesia lawan Iran itu Kamis 13 Februari dan Indonesia Uzbekistan Minggu 16 Februari, Indonesia Yaman Rabu 19 Februari. Dan ajang ini merupakan keikutsertaan Timnas Indonesia ke-19 di Piala Asia U20. Pernah menjadi juara bersama Burma pada tahun 1961.
Skornya 0-0. 2 kali runner up pada tahun 1967 dan 1970. Peringkat ketiga pada tahun 1962. Dan jika Indonesia berhasil melangkah ke semifinal, otomatis akan masuk ke Piala Dunia U20. Terkini, pada laga uji coba Mandiri U20 Challenge 2025 sebagai persiapan Piala Asia U20 bersama Suria, Yordania, dan juga India, Indonesia hanya berhasil finish di peringkat ketiga. Target besar pada Indra Safri yang membawa Garuda Muda ke Piala Dunia U20 2025 di Chili pada September-Oktober tahun ini. Kick off-nya adalah buat Coach Justin dan juga Mamat. Silakan kalian bagaimana langkah yang ideal bagi Indonesia untuk lolos ke 16 besar. Kita melihat tadi ada Iran, Uzbekistan, dan juga Yaman. Poin-poin mana yang harus dimaksimalkan untuk mendapatkan poin penuh, draw, atau diperbolehkan untuk kalah? Menurut Mamat dan juga Koci, seperti apa? Silakan dibuka papannya, silakan diisi. Ini kalau kita pengen lolos ya. Ya, kalau Indonesia lolos. Dan realistisnya kayak apa? Gitu? Realistisnya seperti apa? Kita masih menunggu jawaban dari Koci dan juga Mamat. Ini tinggal pilih kan win lose. Ya. Iya, betul. Tinggal pilih aja. Yang menang lawan siapa, seri lawan siapa, kalah lawan siapa. Masa iya kalah? Yang lolos 1 atau 2? Yang lolos Ini 2 kan? grup ya? Boleh. Runner up. Boleh, ya, boleh. Iya. Runner up lolos. Ada 8 besar soalnya, Coach. Juara Berarti runner up juga. Juara dan runner up. Yes. Sudah? Udah. Oke, kita Gue mau tos kayak poinnya. Mamat butuh 2 jam. Lah kan udah saya duluan dari tadi. Duluan Mamat, Bapak Coach. masih tanya berapa yang lolos, saya udah selesai. Oke, Andy. Lemparnya gak pernah bagus ya. Oke, bagus. Di atas dong. Nah, Tuh, gitu tetap. dong. Tetap MU. Lagi, sekali lagi. Ya, oke. Andy Cole nih. Wah, Andy Cole bener. Andy Cole nih. Gak ada. Gue duluan. Ya, Apa udah. terserah enak aja. Gue yang pertama. Biasanya bilang, Mama tanya dulu. Enggak, itu kalau Belanda. Oke, Koci. Coba gue lihat ya, Coach ya. Oke, menurut Koci, lawan Iran draw, lawan Uzbekistan draw, lawan Yaman bisa menang. Jadi poinnya cuma 3. 5, sorry. 5, draw, dan menang. Kenapa, Koci? Karena ini lawannya berat. Gue nonton Uzbekistan U23 waktu lawan kita. Ya. Itu keren banget mainnya. Dan Iran itu negara yang sudah punya sejarah. Sepak bola sih. Sepak bola, budayanya segala, sering main di Piala Dunia, udah langganan lah mereka. Dan sementara kita ya ini kembali ke mental kita seperti apa. Oke. Gue itu pernah satu panggung sama Indra Safri. Waktu itu gue akan keluarkan statement. Level Indonesia itu bukan ASEAN lagi. Kita sudah naik ke Asia. Di situ Indra Safri bilang, saya setuju dengan Coach Justin. Level kita sudah Asia. Sekarang jadi pembuktian bahwa bisa nggak kita lolos. Itu dulu. Kalau kita lolos, untuk gue ya Indra Safri membuktikan bahwa level kita Asia. Lolos dari grup inilah. Karena ini grup nggak gampang. Justru gue bilang kita ini underdog di sini. Lebih enak posisinya. Iya, bebannya itu lebih ke Uzbek dan Iran. Karena yang digadang-gadang untuk lolos itu Uzbek dan Iran. Maka dari itu gue bilang kalau dibilang menang lawan Uzbek Iran, gue bilang nggak realistis. Yang kita bisa lakukan adalah seri 2, curi gol di Yaman, mungkin lolos sebagai runner up based on goal difference. Ya. Itu yang lebih realistis. Oke, kita penasaran nih sama jawaban Mamat nih. Ya, kurang lebih sabar. Saya dulu yang buka. Silakan. Hormati Bapak moderator Universitas Kenzo. Amatir bukan? Saya pikir Oke, ini ya saya nggak tutup-tutup dan tidak dibuat-buat. Mamat menjawab Iran itu kalah, melawan Uzbekistan itu seri, lawan Yaman itu menang. Jadi artinya dapat 4 poin. Betul. Dan kita ya kayak tadi statement Coach Justin tadi bahwa kita harus cari celah di diferensiasi gol. Artinya kalaupun kalah lawan Iran di saya itu kalahnya tidak jauh lah. Gitu. Kemungkinan besar gue setuju. Ini 40-60, 60% Iran menang, kita 40%. Selamat, dia setuju sama Cuman gue kan berharap kita seri. Ini turnamen ya. Jadi turnamen lu main gimana, make sure lu menang. Nggak penting main bagus. Enggak, karena ini turnamen. Bukan liga atau apa, ya kan.
Nah, cuman masalahnya kalau lu nggak main bagus, gimana lu based on what lu bisa cari gol? Kan ujungnya kalau mau menang lu harus cetak gol. Tapi kan gue sengaja nggak nonton pas friendly kan, karena gue selalu bilang pelatih kalau friendly dikasih kesempatan. Kayak Sintayong kalah 5-0 lawan Iran dan kalah lawan Libya berapa 0, 3-0 kalau nggak salah. Nggak pernah gue kritik juga. Karena ini friendly, buktinya habis itu di AFC kan dia perform 16 besar. Ya kan? Kalau memang lagi friendly kan ajang untuk bereksperimen, iya, mengeluarkan formula-formulanya. Iya, maka dari itu gue nggak mau nilai Indra Safri juga dari friendly. Nah. Tapi kalau lu yang mesti lu nilai adalah ketika lu menjawab Iran dan Uzbek itu dapat poin 1 alias draw, artinya kan mengutamakan pertahanan. Ya, kalau kita melihat dari kualitas kemungkinan besar iya. Kualitas pertahanan kita itu ada Donitri, ada Sultan Zaki, ada Muhammad Iqbal, ada Kadek Arel, ada Fafa Seva, ada Rizal Nurfiat, ada Muhammad Mufli, Hidayat, Ahmad Zidan, Muhammad Alvarezi, dan juga Buffon. Dengan kipernya Wayan Wiguna, Ikram, no, stop. Lu mau sebut 200.000 nama, gue juga nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada gunanya. Nggak dari yang nggak tahu. Gue cuma tahu Donitri doang. Iya. Jadi nggak ada gunanya lu sebut nama itu. Kalau lu ngelihat dari permainan gue nggak nonton. Nggak nonton. Mamat. Jadi untuk gue nanti gue akan live reaction. Gue melihat apa yang gue nilai hanya dari apa yang gue tonton. Iya. Donitri menurut lu gimana, Coach? Di AFF gue nonton dia sempat di U19, di AFF bagus, berpotensi. Dan gue harap dia masuk timnas utama walaupun sebagai cadangan. Dia sama Rizky Ridho kalah jam terbang lah. Berarti bisa meneruskan tongkat estafetnya. Salah satu kalau ditanya siapa yang bisa menggantikan Rizky Ridho untuk bermain lawan pemain diaspora lainnya, yaitu Donitri. Ya. Mamat nih nonton nih. Mamat lebih ngerti lah kalau Mamat lebih ngerti. Kualitas uji coba juga nggak nonton. Saya U16 uji coba juga saya nggak nonton. Iya. Tapi tahu dong pemain-pemain bertahannya di bawah Indra Safri. Ini tuh tim-tim yang sebenarnya udah dipanggil untuk AFF yang Sintayong terakhir. Iya. Kan untuk memang persiapan ini mereka Piala Asia ini. Persiapan ini cuma ada beberapa nama misalnya yang keluar masuk kayak Iqbal. Iya. Iqbal ini kan bawaan dari usia sebelumnya. U19 ya. U19 juga U16 juga Iqbal itu kapten juga gitu. Tapi kan sebagian besar Mamat tahu nih, udah pernah lihat juga. Gue kebetulan tahu. Cara mainnya. Hitam itu kan. Ya, bagus dia itu. Emang bagus. Bagus. Dan gue suka kapten. Iya. Iqbal bagus. 17 itu dia kapten dan dia tuh dari bawah banget kan, dari generasi U17. Masuk ke U19, sekarang U20 Piala Asia gitu. Cuma kemarin dia dicoret ketika masuk Piala AFF yang di bawah Sintayong. Itu kan menurut lo kualitasnya pertahanan Indonesia di bawah Coach Indra Safri dengan pemain-pemain ini seperti apa? Keunggulan kita itu adalah ya di lini belakang. Karena Iqbal itu bagus ya. Donitri itu pengalamannya luar biasa, dibutuhkan di event-event kayak begini karena dia udah main di AFF lawan senior lah. Kadek Arel juga kemarin dibawa juga ya di AFF gitu. Jadi ini tim yang memang udah disiapkan. Ditambah kita ada di depan ada si Jens dan di tengah ada Welber. Iya. Nah, ini tim ini adalah tim yang udah sering main bareng rame-rame gitu loh. Udah banyak kebersamaannya sering. Iya, karena mereka dari level bawah 17 habis itu naik bareng-bareng gitu loh. Ada beberapa nama dibongkar pasang, iya, tapi kerangkanya tuh sama. Coach, ada keuntungannya ketika kerangka itu selalu dibawa lagi minim pergantian? Ada. Itu penting. Itu salah satu kritikan gue terhadap pelatih sebelumnya. Kan sebelumnya selalu merombak, ya. Berubah lagi. Masalah otomatisme aja. Biar otomatis. Sama kayak timnya Pep yang juara 5 kali di 6 tahun terakhir. Kan orang itu aja. Minim ya perubahan. Iya. Jadi biar mereka lebih kompak, saling tahu. Jadi nggak bisa lu rombak tiap match gitu. Itu gue agak aneh ya. Ruben Amorim kacau dong nih berarti nih. Emang baru tahu. Makanya mereka berada di rank 13, minggu depan juga 14. Jangan dong amit-amit. Lawan Spurs ya? Enggak, iya lawan Spurs. Iya kan perebutan itu. Iya, terus kalau West Ham menang rank 15. Udah good luck aja lu.
4 posisi lagi. Ya karena ya itu dirombak setiap match dirombak terus. Itu nggak bagus untuk kebersamaan tim itu. Tapi untuk tolong bilang Thiago Motta dong. Saya mulai kesel di dirombak. Tapi kalau dirombak dan mendapatkan selalu berganti skuadnya, apakah itu bisa dibilang memberikan kesempatan untuk minute play dan memberikan jam terbang untuk pemain-pemain? Gini. Pelatih itu menggantikan pemain pada saat dia tidak perform. Pemain yang masuk, itulah ada kesempatan. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit, 30 menit. Ini kesempatan untuk pemain yang masuk. Jadi pemain yang masuk sebagai sub, itu harus sabar. Karena kalau lagi perform, gak ada yang diganti. Kecuali lu babak pertama unggul 5-0, baru dirotasi, baru sub dapat kesempatan. Kalau enggak kan enggak diganti. Ya kan? Jadi pemain sub itu harus bersabar. Bukan berdasarkan dia harus main. Kayak Ruben Amorim kan mau kasih semua pemain kesempatan. Iya. Tapi ini kan dia baru masuk, dia mau masih ngelihat lah. Ya dan kan? mungkin dia lupa coach, ini Liga Inggris, bukannya lagi friendly match. Iya. Yang bisa bereksperimen setiap saat. Ya bagus, semoga dia lupa terus. 18 degradasi. Kalau jadi pelatih, Mamat akan lebih sering merotasi pemain atau justru enggak? Fondasi itu ada winning team. Oh iya, fondasi itu harus pasti. Yang masalahnya adalah kan beberapa apa tujuannya nih? Amorim ini tujuan apa? Siapa tahu dari manajemen udah bilang kamu lepas. Liga Inggris eksperimen aja supaya kita punya nama di daftar belanja musim berikut. Musim depan. Supaya kita tahu posisi siapa mana. Siapa yang ngikutin bisa atau kita enggak. Kita kan nggak tahu, gitu kan. Nah, rombak misalnya. Tapi kan yang kesal itu kayak Thiago Motta. Rombaknya bukan formasi, coach. Posisi. Pemainnya tetap. Combiners hari ini jadi nomor 10. Tapi diubah. Besok jadi nomor 6. Posisinya Wea, sayap kanan. Match berikut, back. Savona dari kanan, pindah ya, main di kiri. Anjing, pemain bingung. Tapi kita kalau balik lagi ke timnas, menurut kalian kebiasaan, tradisi dari Coach Indra Safri akan seperti apa nanti untuk di Piala Asia? Ini kan bukan. Apakah dia akan membongkar banyak atau dikit? Ini bukan kali pertama Indra Safri berada di usia dini di event besar. Betul. Dia udah bawa dari era Evan Dimas. Betul. U20 main di Piala Asia. Dan itu tim yang sering banget bersama, dan karena terlalu dieksploitasi kebersamaannya, jadinya hancur di Piala Asia kan. Itu tim terbaik tuh. Feeling gue Indra Safri nggak akan banyak berubah. Nggak akan banyak berubah. Dari satu match ke match kedua, ketiga. Nggak banyak. Nggak akan berani juga, punya keberanian untuk mengubah itu. Nggak terlalu banyak pilihan juga. Karena kita itu lupa. Kita itu perform di U23 itu kan karena banyak diaspora yang main. Kalau ini kan pemain Liga 1, cuman Jens Raven sama Belber doang. Cuman untungnya lawannya selevel umurnya. Jadi perkembangan pemain ya gitu-gitu aja. Makanya tactical ini ngaruh dengan semua tim yang ada. Itu pelatih punya peran besar dari sisi tactical. Karena jam terbang pemain ini sama semua, U20 semua kan. Iya, dan di Liga juga mereka tidak pernah bermain kompetitif di Liga 1. Kita lihat apakah taktiknya Indra Safri bisa memanfaatkan kualitas pemain kita, mau bertahan, mau apa, gue nggak tahu. Dan pada saat lu main di turnamen, ya main jelek, main berat di luar bisa menang. Filosofi kita kan nggak ada juga. Kalau lu ngelihat gaya permainan Indra Safri, dia cenderung lebih mengandalkan permainan menyerangkah, bertahankah, atau balance, coach? Gue lihat berapa kali di level ASEAN ya, itu menyerang, cukup menyerang. Iya. Di ASEAN ya, sekali apalagi lagi. di eranya Evan Dimas ya. Iya. Itu kan sangat, gue nggak tahu kenapa itu masih tidak bisa dilupakan. Waktu apalagi lawan Korea. Mereka itu tidak lupakan lapangannya. Ya, lapangannya basah sih, tapi permainannya bagus banget. Gue lupa langsung siapa, berapa kali gue nonton build up dari bawah bagus, tapi sepertiga lapangan sering blur, hilang. Nggak ada kreativitas, itu harus diperbaiki. Finishing touch-nya hilang. Kreativitas sih. Kreativitasnya. Untuk create peluang itu harus diperbaiki. Mat, lu ngelihat Coach Indra Safri seperti apa kualitasnya? Coach Indra Safri emang dari dulu kan main 1-2 ya, main 1-2 sentuhan gitu-gitu, apalagi bola-bola pendek lah. Dia main bola-bola pendek, apalagi yang era Evan Dimas tuh itu sebenarnya pola yang diulang aja gitu. Main dari samping, passing ke tengah, orang kedua. Makanya Evan Dimas bisa 6 gol, 7 gol tuh. Padahal dia gelandang gitu. Mainnya simpel gitu. Tapi sebenarnya keunggulan Indra Safri adalah dia tuh taktikalnya tidak mewah dan tidak ribet gitu. Mungkin satu pakem, tapi
adalah membuat pemain-pemain ini mau bermain. Ya. Itu strategi juga. Iya. Dan kekuatan, mentality di-push sama dia. Lebih ke man management kayak Ancelotti, Mourinho. Kekuatan kan di man management. Kayak kita dapat SEA Games kan. Kita dapat SEA Games setelah 32 tahun. Itu kan Coach Indra Safri juga kan. Nah, itu juga kan kita tahu kita kewalahan apa. But we have to step up kan. Iya. Indra Safri itu dapat prize kan level ASEAN. Sekarang dia harus menunjukkan level Asia. Nggak harus juara. Kayak Piala Asia Senior, lu masuk 16 besar, lu membuktikan bahwa level gue itu Asia. Tapi make sure lu lolos grup. Itu yang penting. Itu penting. Ya. Kalau lu seandainya kalah lawan Iran, Uzbek, Sri lawan Yaman, lu rank 4, ya level lu belum Asia. Iya, dan itu yang terjadi juga ketika dia bawa tim pertama kali yang era Evan Dimas di Piala Asia kan, kita punya ekspektasi tinggi terhadap tim itu waktu itu kan. Ternyata semua. Hancur, rontok. Iya, kalah semua kan? Kalah. Dan permainan tidak keluar. Tapi gue yakin di sini pasti pada setuju ketika puncak performa dari Coach Indra Safri adalah bersama Evan Dimas dan teman-temannya. Betul. Puncak permainannya. Betul. Nah, tapi gue mau tanya sama kalian. Permainan bisa seindah seperti itu, bisa sesempurna seperti itu, faktor pelatih atau faktor pemain? Enggak, dua-dua. Ini sinergi. Kenapa Erik ten Hag flop di MU, sementara Slot berhasil di Liverpool? Ini masih sinergi antara pelatih dan pemain. Harus kawin, match. Harus match. Jadi satu unity. Tapi menurut lu Coach, Indra Safri bakalan bisa nggak mengulang performa seperti eranya Evan Dimas? Indra Safri ini senior, lebih tua daripada gue. Jadi dia punya jam terbang hidup yang banyak, yang harusnya di atas kertas, harusnya dia bisa memotivasi pemain bermain untuk menjadi satu tim antara pelatih dan pemain. Dan itu kekuatannya Coach IS sebenarnya. Iya, nah sekarang kan pertanyaan kan adalah, kalau itu terjadi, sebagus apa kualitas pemain kita yang jarang main di Liga 1? Iya. Kan kita nggak tahu. Dan juga sebagus apa lawannya sekarang saat ini? Iya. Ini semua Iran bagus, tapi itu kan yang senior, yang UU kan belum tahu. Betul. Iya kan? Nah, makanya gue nggak bisa ngejudge sekarang. Tapi kenapa gue bilang seri-seri lawan Iran Uzbek dari sisi fisik, Iran sama Uzbek lebih bagus. Fisik. Permainan nggak tahu, karena kalau kita lihat perkembangan harusnya ekosistem mereka lebih berjalan lah, lebih punya jam terbang daripada kita di atas kertas. Nah sekarang tergantung Indra Safri bagaimana memanfaatkan. Nah, salah satu kemungkinan besar akan main lebih bertahan. Ya, but that's okay. Perkembangan Uzbekistan sepak bolanya gokil banget. Gokil. Gila, gua ngeliat Liga Inggris yang U23 anjing kayak begini mainnya. Edan, gokil. Udah ada yang dikontrak sama Liga Inggris ya? Iya. Nah itu City itu. City. Iya. Kemarin udah ngegolin akhirnya setelah blunder di lawan Arsenal. Oh, sempat ya udah gol. Ya, lawannya divisi 3 my friend. Iya. Dan pun bola di flag dia doang, bukan dia yang tendang. Lu juga bisa ngegolin kayak gitu. Cuma Uzbek itu kayak Yono Bakri. Iya, tapi kan maksudnya Pep Guardiola mau pemain ini tuh udah punya sesuatu, udah pasti punya sesuatu gitu. Pep loh ini. Pep, iya. Tapi maksudnya adalah kenapa Uzbekistan itu berhasil dengan tim mudanya dan mulai berkembang ke area seniornya karena mereka membangun filosofi kan. Mereka mau main kayak apa dan itu diterapkan di semua. Dan ini lagi diterapkan di Indonesia dengan di bawah Patrick Kluivert. Iya, dan maksudnya sementara kita di tim U20 ini itu adalah comot sini sana dan jadi satu tim. Makanya kekuatan Coach IS sebagai motivator, sebagai orang yang memperhatikan yang detail dari pemainnya itu penting. Taktik Coach IS kayaknya kita mengikuti dari dulu akan itu semangat juang tidak mau menyerah itu yang sebenarnya yang dan tinggi, itu penting juga. Nilai plus. Apalagi tim muda kan. Mereka tidak punya level kompetitif loh di klub. Kalau dibilang dulu itu punya level kompetitif, enggak. Itu kan dicomot dari mana-mana dulu. Datang, abis itu baru dikontrak sama klub-klub. Dulu kan sistemnya terkenal dengan belusukannya Coach Indra Safri. Betul, ya main lagi. Tapi ternyata pemain itu ketika masuk sudah di titik jenuh. Karena terlalu banyak match. Sebelum masuk Piala Asia. 20 match dan belusukan. Dan itu pun beliau mengakui bahwa itu sesuatu yang gagal. Gitu. Itu industri banget setelah itu ya. Iya. Sampai, jangan salah loh. Sampai itu bikin film loh. Dan saya ikutan main filmnya. Itu salah PSSI juga. PSSI nggak boleh memperbolehkan itu sebenarnya. Salah filmnya. Itu blunder besar itu. Atau yang roadshow-nya. Ya roadshow-nya itu. Di Jogja tapi kalau filmnya boleh dong. Boleh. Silakan, kan itu industri yang lain. Industri yang lain. Pemainnya adalah Om Matias Mucus. Yang sebagai coach
Coach Indra Safri. Kalau teman-teman Sobat Sporty masih tahu atau mungkin pernah ingat ada film judulnya adalah Garuda 19. Nah, itu adalah salah satu bentuk penghargaan. Lu main di situ? Betul. Sebagai apa? Ball boy. Gue sebagai asistennya Coach Indra Safri. Bener, gue. Ini jadi Matias Iwo. Anak angkat lu juga main, Puadin Reddy. Oh iya? Iya, sebagai apa? Dia sebagai asisten pelatih juga. Asisten pelatih. Iya, jadi asisten pelatih. Yang Coach Indra Safri, ya Bang Matias Musus jadi Coach Indra Safri. Terus ada pemainnya, ada Mahardika Yusuf. Tendangan si Madun. Ucup, Madun. Ya. Nah, dia main tuh sebagai siapa ya? Gue lupa lagi. Sebagai pemain. Evan Dimas. Nggak penting lah. Lanjut. Evan Dimas kalau nggak salah. Waktu. Lanjut. Iya. Itu jadi maksudnya salah satu kemeriahan dari hasil prestasi yang sudah ditorehkan. Tapi kan prestasi di lapangan jadinya hancur. Pemain-pemain itu pun pada akhirnya hilang gara-gara satu hal yang membuat ini berantakan gitu. Iya. Jatuhnya jadi kayak ini ya, rockstar ya, pemain-pemain bola itu. Enggak juga. Jenuh. Bukan. Yang harus dibikin suruh tur itu loh Coach, yang bertanding ke sini, bertanding lagi. Dan lawan tim levelnya di bawahnya. Iya. Enggak lah, itu 20 suatu match yang level salah. tim lawannya itu di bawah mereka semua. Gimana itu? Dimanfaatkan itu udah Romusa itu. Tanya Mamat bisa ngejelasin. Nah, saya udah bilang ke Coach saya nggak sepakat. Dia bilang saya juga. Lagi Iya, itu salah PSSI. Itu aneh. Iya. Salah PSSI atau salah TV-nya, Coach? Ya, PSSI. Enggak. TV itu kan yang menawarkan. Iya. PSSI bilang yes or no. Iya. Gitu aja. Kalau TV ya gue pasti coba-coba ya. Sebelum bukan salah yes TV. or no ada berapa? Berapa dulu? Sobat Sporty masih ada kan yang harus bayar ya. Oh iya. Iya dong. Ke PSSI berapa kesiarnya? Oke, masuk nih. Yes or no? Iya. Waktu itu di era kepengurusan siapa ya? Enggak penting lah, udahlah. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gue mau tanya sama kalian berdua. Menurut kalian, kira-kira Indonesia bisa lolos nggak nih ke semifinal Piala Asia U20 dan otomatis bisa mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia U20 di Chili nanti? Gue nggak bisa jawab karena gue kurang kenal tim ini. Mamat. Dan gue nggak tahu lawannya seperti apa juga. Gue nggak bisa jawab ini. Nah, iya. Coach belum bisa melihat itu ya. Jadi masih 50-50. Iya. Ya, Mamat mungkin call a friend. Silakan. Kalau tim ini kalau tim ini lawan-lawannya itu kita nggak tahu U20 yang sebenarnya atau ada regenerasi di merekanya kayak Iran dan Uzbek gitu. Kalau Yaman siapa tahu Uzbek turunin yang U17 atau U18. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi masalahnya adalah semifinal, patokannya adalah ke Piala Dunia. Itu yang jadi soal. Tim ini pasti turun all out. Pasti turunnya full tim. Turun all out. Karena kan Iran, Uzbekistan itu tim spesialisasi semifinal yang lolos ke Piala Dunia gitu. Masalah kita juga di grup neraka gitu. Kalau dipaksa ya, Bapak Jamilo memaksa saya untuk realistis menjawab, kayaknya belum deh. Tapi tim ini punya masa depan. Tim Indonesia ini. Sobat Sporty dari Mamat kayaknya belum. Tim ini punya. Jawaban Saya dari Mamat. harus menjawab kan pertanyaan moderator kan. Realistisnya seperti itu ya, Pak? Realistis ya, ini realistis ya. Tapi tim ini tim yang punya masa depan, punya masa depan. Iqbal, Donitri, ini tim punya masa depan. Tapi sejauh apa bisa dipadukan itu bisa dimaksimalkan. Dimaksimalkan dan mereka kan 200%, nggak bisa 100%. Lawan Uzbek sama Iran, kita 100%, Iran 100% ya tetap aja kita di bawah kan. Nah itu, dan ya lawan Australia kemarin kita U19 itu berapa? 1-0 ya. Yang kita Piala Asia itu U19 ya. Oke. Itu yes juga kan? Apa Bima Sakti ya? Di antara pemain-pemain ini coach, tadi kan Mamat bilang, tapi tim ini punya potensi ya, untuk bisa. Itu pun gue nggak bisa bilang karena gue nggak tahu. Gue tahu cuma Donitri doang. Sama Jens Raven. Ada beberapa nama sebenarnya kayak Buffon. Buffon itu udah di Borneo, udah sering di waktu Piala Presiden ya. Buffon itu udah Tapi ini kan kerangkanya sebagian besar di Piala AFF kemarin kan? Enggak semuanya juga. Enggak semuanya juga, 50-50. beberapa nama aja. Iya, kayak Kadek, setengahnya lah ya. Donitri. Terus kemudian di belakang tuh, ada di belakang siapa tuh? Nah itu di bawah. Arkan di bawah nggak? Enggak ya? Oh ya, Arkan yang dicoret. Arkan dicoret ya? Bukan Kadek. Arkan. Ini penyerangnya nih ada Aulia Rahman. Ini sebenarnya Ragil di bawah. Ini sebenarnya jam terbang buat pemain kayak Marcelino sama Ola, kita juga Ragil ada. Belum lihat sepak terjangnya kan. Ini tim gabungan antara yang udah dibawa di Bima Sakti sampai naik level ditambah dengan beberapa
ini yang kita udah tahu kayak Iqbal itu oke. Kayak Donitri bagus banget. Buffon udah dapat jam terbang di Borneo gitu-gitu. Nah itu tapi sisanya ini apakah bisa nyatu sama tim lama ini enggak? Ini puncak penampilan mereka kira-kira berapa tahun lagi, Mat? Puncak penampilan ya? Nggak bisa dibilang. Ini kan rata-rata 17-18 tahun. Ya. Bahkan kayak kemarin si siapa namanya yang Australia Becker itu juga disuruh pilih kan mau U17 apa U20 kan. Coach Yes arahkan dia biar U17. Iya, U17 dulu aja naik level pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Kayak gitu. Jadi ini tuh tim muda banget. Tim muda banget. Jadi realistisnya coach, ini adalah sebuah ajang untuk menimba ilmu ya coach. Lu nggak bisa bilang dari pemain ini akan sukses semua akan main Kita nggak tahu. di liga, nggak tahu kita U19 sudah habis, U19 Iya. dulu Indra Safri. Iya udah habis, sudah selesai. Perkembangannya kita nggak pernah tahu. Karena setiap orang beda mental, beda karakter, beda bimbingan. Kalau lu karakter kayak Adriano ya susah lu lolos. Adriano Inter. Iya, Adriano itu kan ngadain skill yang luar biasa. Iya. Tapi mentalnya kampung kan. Mentalnya kampung. Makanya hancur-hancuran. Tapi kan dia Terbukti karena sampai depresi kehidupannya juga. sekarang, kan? Iya, Bapaknya jadi dan banyak kasus yang terjadi gitu. Iya. Kita nggak pernah tahu, nggak bisa kita judge juga siapa yang akan jadi bagus atau Bisa enggak. jadi ada juga yang tidak terlihat tapi ternyata ketika Iya, menjelang 21 betul, bagus. betul. Banyak banget itu kan. Banyak, Makanya kayak Euro U21. Kayaknya pemain-pemain ini enggak Lu tahu bertahan. dulu di Belanda ada namanya pemain Henny Meyer. Dia itu pencetak gol pertama di J-League, termasuk timnas Belanda. Dia itu tahu main bola umur berapa? Berapa? 17. 17 tahun. Baru main. Ya, itu udah tua itu 17. Iya. Tapi buktinya bisa aja tuh main di pro. Karena fitness level orang kan beda-beda ya. Iya. Penampilan juga kita Dan, nggak pernah tahu. dan puncaknya perkembangan pemain kan kita nggak tahu seperti apa. Iya. Apakah bisa dibimbing dengan klubnya, dengan orang tuanya? Apakah dia manja? Apakah dia baperan? Kan susah. Orang kita itu yang jadi masalah. Ini ke timnas U20 yang gue prihatin. Itu bukan fighting spirit yang bilang harus 200% take, bukan. Mental. Ya itu maksudnya. Mental itu yang untuk gue yang kurang di orang Indonesia itu mental. Tapi kan mental nggak bisa diubah ya. Bisa, tapi dari usia dini. Oh kalau dari Dari usia kecil. mereka ini. Terlalu respect terhadap bule, terlalu ini, terlalu itu. Kita itu merasa diri kita terlalu inferior. Iya. Lihat Saya bule, lihat orang Jepang, lihat orang Korea kayaknya hebat-hebat banget. Biasa aja, kita manusia. Saya tuh ingat sekali ya, makanya saya bilang kenapa keunggulan Coach Indra Safri adalah di fighting spirit dan mentality-nya dia yang ditularkan ke anak-anak. Karena waktu era Evan Dimas lawan Korea Piala Asia itu konferensi pers dia udah bilang kita menang lawan Korea. Kan maksudnya, hey, ini Korea loh. Maksudnya di konferensi pers belum fluid, belum main. Kita menang lawan Korea. Dan terbukti. Dan itu yang ditularkan ke anak-anak. Iya. Dan fighting spirit terasa. Saya udah terlanjur bilang ini ya. Semoga itu terjadi lagi. Karena pengalaman gue yang jadi masalah di kita itu mental. Mental. Iya. Nah, kalau berkaca pada match pertama nanti, itulah kalau nggak salah Indonesia lawan Iran. Kalau Indonesia bisa menahan Iran atau dapat poin 1 aja. Itu mentalnya naik. Naik pasti. Itu jadi kunci penting ya? Ya. Pasti, iya. Match pertama itu sangat susah. Dari sisi performance, itu pengalaman gue pribadi ya. Tapi kalau lu bisa nahan draw Iran, itu mentalnya meroket Naik itu. pasti. Dan modal yang bagus ya coach. Modal bagus buat lawan Uzbek yang notabene juga di atas kita. Ya. Kalau Yaman, Yaman cari gol. Selevel sama kita kayaknya. level sama kita. Yaman itu negara perang, man. Udah puluhan tahun perang mereka. Jadi gue nggak tahu juga. Tapi ya Irak negara perang pun juara Asia. Juara Asia. Iya. Aku baru mau bilang Irak Piala Dunia, Piala Asia 2007 juara. Tapi pemainnya di luar Irak semua. Iya sama. Dan kalau Yaman kan gue nggak tahu. Kemarin pemainnya kita lawan Yaman main di mana. berapa ya? Ada sempat lawan Yaman tuh berapa tuh? Sempet ya? 0-0 malah. Ya gue kurang tahu. Cuman intinya di Yaman lu harus curi Poin ya? poin dan banyak gol. Karena kalau sana kita seri 2 lawan Iran Uzbek. Terus Iran sama Uzbek juga seri. Ya tinggal cari gol di Yaman. Iya. Dan semua kan cari gol di Yaman. Iya. Gitu. Oke, kalau Itu begitu. peluang menurut gue yang realistis. Apalagi kalau sana kita sebenarnya bilang sana kita kalah lawan Iran nggak masalah juga. Asumsi Uzbek juga kalah lawan Iran kan? Iya, makanya dan kita Iran seri dan sempurna lah. cari gol di Yaman. Sama-sama cari gol di Yaman. Iya. Dan bagusnya adalah kita pertandingan terakhir lawan Yaman. Iya. Jadi Itu penting tuh. Wah, kita Betul. kurang berapa gol di Betul, diferensiasi betul, gol betul, itu kita betul. harus hajar gitu. Oke, kalau begitu. Ya,
Buat teman-teman yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang ingin menyanggah, langsung aja ke kolom komentar. Tapi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sport 77. Nah, supaya makin seru kita water break dulu. Ini dia nih. Ini dia. Water break. Water break. Bidding nggak? Bidding nggak? Bidding dong. Oke, baik. Saya akan Bidding. AI aja lebih seru. Betul, ini AI. Setuju? Bidding Sepakat apa sekali. AI? Sorry, Oh, AI. Family 100. AI kan? Family 100 kan? Iya. AI, Family 100. Koin dulu. Koin tos. Oke, Andi Cole Seperti saya. biasa Andi Cole. Ya, tadi MU udah keluar, sekarang Andi Cole deh. MU. Pertanyaannya. Keluar terus tapi di klasmen nggak naik. Nggak keluar ya. Ingat ya, semua kode dari moderator. Ya. Oke. Pemain Pemain Asia. Pemain terbaik di Asia dari tahun 2000 hingga saat ini menurut AI. Silakan, Coach Justin. Mau dilempar apa mau dilempar atau Ambil lah, ngapain lempar ke dia? Oke. Semakin seru. Silakan, pemain terbaik Son Heung-min. Song Hyun-min. Kita lihat survei membuktikan. Berapa itu? Kok bisa? Nggak masuk akal AI. Poin pertama ternyata AI nggak dapat masuk 50 akal. untuk Coach Nggak Justin. masuk akal AI, udah aneh. AI baru tercipta di tahun-tahun ini sih. Dari tahun. Oke, kedua. Oke, lanjut Coach. Nakata. Apakah ada survei membuktikan? Anjing. Nggak ada. Nggak ada. Saya ya. Yes. Mamat Al-Katiri. Park Jisung. Park Jisung sebagai Gua pemain mau sebut terbaik itu tuh, Park Asia Ji-sung. menurut AI. Apakah ada survei membuktikan? Nah, kata nggak ada, Song Hyo-min ada. 2. Oke. Ada Park Ji-sung. Saya lagi Tipis nih, beda 10 nih. Oke, saya lagi ya. Iya, Saya Mamat. lagi ya. Park Jisung. Hah? Nggak boleh dengar loh. Ali Dae mah sebelum 2000. Saya ya. Ya, menurut AI lo ya. Ayo. Cuma 2 negara ini, Jepang sama Korea. Udah nggak ada lain. Udah nggak ada lain. Oh, saya. Middle East bisa jadi loh. Coba ya. Kita nggak pernah tahu. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. Apakah ada? Ini kalau bener katro ini AI. Iya. Orang Nakata nggak ada, Song Hyung-min ada. Aneh banget. Udahlah, ribut dulu lah kalian Coba berdua. iya. Ntar aja Kita lah mau survei. marah AI, bukan kita yang ribut. Oh, iya, udah. AI yang... Survei membuktikan. Tidak ada. Oke, beda 40. Beda 10 kita. Beda 10. Beda 10. Ini lempar ke Coach Enggak atau lah, selesai ya? habis dong. Habis ya, Habis, dimenangkan habis. oleh Coach Justin. Oke, 50. Oke, Untuk nama poin ketiga apa siapa? untuk Jangan segmen bilang ini. Taremi. Ada Ali Dae, Ada Ali Dae, kok bisa? Shunsuke Nakamura, ada juga Honda, Keisuke Honda. Saya Honda sudah ada di kepala, cuma Ali Dae sama Nakamura. Kok bisa? Munchen coy. Ali Dae Tahun berapa? Munchen itu, dan Tahun berapa? gue tuh pertama kali nonton Liga Champion dan merasa terwakili jiwa Asia gue dengan Ali Dae mancil di Iya, dia tahun berapa? Liga Champion. Tahun berapa ya Ali Dae coba? Udah nggak penting lah. Kan menurut AI mah. Udah, lanjut. Iya. Itu Timo lagi nunggu itu, buruan. Tadi lu nyalahin AI, sekarang lu nanya lagi. Tuh, 2006 aja udah pensiun, udah main di Al Sabab 2002. Orangnya dari tahun 2000. Lanjut game kedua. Game kedua ya. Saya ya. Oh ya, sekarang Mamat ya. Oke. Pemain top dunia yang pernah bermain di Asia. Iniesta menurut Mamat Al-Katiri sebagai pemain top dunia yang pernah bermain di Asia. Kita lihat apakah ada survei membuktikan. Iniesta ketiga. Dapat poin 30. Xavi Hernandez. Xavi Hernandez. Doa, Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Xavi main di Qatar kan? Iya kan? Bener ya? Abis itu baru jadi pelatih kan? Koci siapa? Koci. Aduh, masa dia nggak jawab sih, ini kacau sih kalau yang lagi kejadian. Oh, banyak banget dari dulu sampai sekarang. Aduh, saya mau gatel nih mulut saya, tapi ntar Kakak takut pernah bocorin. Hah? Kakak pernah nggak? Ya nggak tahu, jawab aja dulu. Masa kita bilang enggak? Enggak, yang main pernah di Malaysia siapa tuh pemain Brasil? Yang kecil? Siapa Junino? Enggak. Siapa? Brasil. Malaysia. 5, 4. Apaan lu? Itu Enggak, Upin Ipin. enggak pemain. Aduh, gue lupa namanya.
Ada waktu Ayo. nggak nih? Pemain top dunia pokoknya Pemain Top. Barca yang top, paling top. Savinho ya. Oke, Savinho. Terkenal ya ampun. Bukan, Cari Saviola. aja. Oh, Saviola. Oke. Kita lihat apakah ada Saviola. Survei membuktikan. Tidak ada. Del Piero ada nggak sih? Oke. Elit. Coba kita buka ya. Untuk pemain top Oscar. Eropa yang pernah bermain di Asia adalah kenapa nggak jawab Oscar, iya kan. Cristiano Ronaldo. Oh iya. Oh iya. Artinya Liga Arab udah naik level. Kita nggak mikir sih. Dia pikir Parah banyak Benzema, loh. Drogba. Benzema. Drogba Tuh. di mana? Lah, Liga apa? India ya? Drogba Cina ya, kalau nggak salah ya. India apa? Drogba Cina kalau nggak Ronaldo salah. bisa nggak kesebut gimana sih? Iya, Ronaldo loh. Itu udah nggak pikir Arab bagian dari ini. Makanya Oscar di atas Ronaldo. Oscar itu maksud gue. Pernah main di Malaysia kan? Enggak di Cina. Aymar ya, bro. Pablo Aymar. Pablo Aymar. Aymar kali. Oh iya, Liga Kita Cina. masih punya satu lagi ya. Oke. Oke, satu skor lagi. berapa? Saya 80 ya. 70. Ya, Mamat leading. 70, gue Sementara 50. ini Ya. Mamat leading. Saya leading. Oke, cool. Ya, gue Penentuan sekarang nih, ya. Sobat Sporty ini adalah Giliran segmen penentuan. Apakah Coach Justin Mamat yang duluan lagi. atau Koci? Pertanyaan atau bola sekarang ada di Koci, ya. Klub Asia terbaik selama 10 tahun terakhir menurut Anjing. AI. Klub Asia terbaik. Ingat ya, klub Asia. Asia tuh tahu kan negaranya Asia apa aja? Mana gue tahu nggak pernah lihat nonton Asia. Jawab aja. Klubnya Yokohama Marinos. Yokohama Marinos. Mau di lock? Ya, nggak ada yang lain gue tahu. Oke, kita lock jawabannya. Apakah ada survei membuktikan Yokohama Marinos? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Udah kalah Kalau gue. kamu bisa menjawab, Enggak, iya, gue udah kalah. Oke, saya jawab ya. Boleh. Saya jawab ya. An-Nasr dulu deh. Ya, itu referensinya baru banget. Iya. An-Nasr. Al-Nassr, apakah Al-Nassr ada? Ronaldo ya. Tapi saya yakin ini bukan Al-Nassr. Iya. Al-Nassr menang apa? bukan Ya, menang, yang berdasarkan terbaik. AI aja terbaik aja. Terbaik. Apa baiknya wong dengan Ronaldo aja nggak pernah juara Liga Guru Coach, Pasir? baik, berani ngasih uang banyak ke Ronaldo. Iya, coba. Iya, tapi yang jelas bukan pertama. Iya. Ini di Al-Nassr. Survei membuktikan. Ada. Referensinya coach, referensi dia itu baru diciptakan ya ini 2 tahun terakhir jadi. Lanjut. An-Nasr ya. Siapa lagi? An-Nasr Udah ya. menang dia. Iya, siapa nggak apa-apa boleh lanjut. Boleh dong, boleh. Nanti terakhir saya jawab PES Pekanbaru. Saya kan udah menang. Sudah menang. Sombong banget. Ya, Udah kayak Al-Nassr. gini. Al-Ittihad. Arab Saudi. Al-Ittihad. Juara Champions Asia paling banyak. Apakah ada survei membuktikan? Juara Champions loh. Al-Nassr itu nggak make sense, man. Al-Ahli berarti, Al-Ahli. Harusnya Oh, tadi Al-Hilal. kalau Urawa coach, kalau Al-Hilal Urawa terus sama Vissel Kobe, Vissel Kobe juara apa dia? Yeonbuk Al-Nassr Hyundai. juara apa? Iya maksudnya lebih aneh. Mungkin lebih kepada terkenal Coach yang minta AI kan hasilnya. Ay gimana? Udahlah biar dia menang. Oke, untuk dua quarter epi- break. kasih tahu Dua episode berturut-turut. Mamat Kasih tahu, Al-Katiri. kasih tahu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mamat Al-Katiri. Sekali lagi Mamat Al-Katiri. AI terus ya, AI terus. Nggak ada Mamat Al-Katiri. Bikin soal sendiri. Mana ada kalau saya bikin soal saya jawab Oh, semua. bikin soal sendiri. Bikin soal sendiri Saya jawab ternyata. semua. Ordal, Kalau saya ordal. tahu. Iya, ordal. Bikin Saya masukin bikin soal Persipura di sendiri. situ kalau saya bikin soal. Parah, ordal. Persipura sama Persikota. Oke, teman-teman, Sobat Versus dan juga Sobat Sporty, buat kalian yang sudah menyaksikan Nggak ada pertanyaan. episode kali ini, kalau kita melihat VAR nggak ada? Ada VAR. Nggak ada. VAR ada? Oh, Nggak tidak ada. ada. VAR tidak ada. VAR tidak ada. Tapi yang jelas kita bahas tentang Timnas Indonesia U20. Apakah kita optimis di Piala Asia? Jawabannya masih 50-50 kedua bintang tamu saya karena memang tidak ada referensi dan juga permainan yang memang continue dan juga ini masih tim baru. Tapi kalau kita bicara tentang Coach Indra Safri, tadi Coach sudah bilang Coach Indra Safri adalah pelatih yang punya jam terbang, punya pengalaman dan punya Man manajemennya bagus. man manajemennya bagus juga. Sedangkan Mamat tadi bilang Coach Indra Safri ini mentalitinya Ditularkan. iya sama dengan man management, selalu bisa memberikan suntikan-suntikan motivasi. Karena saya juga setuju ketika pelatih yang bagus itu bukan hanya jago teknik, Taktikal. Tapi bukan. pernah belajar di Juventus itu, Coach Indra Safri Enggak, bagus. itu karena pasti pernah. enggak juga. Ada kan jaket Juve.
di stadion Juve. Belajar. Udah selesaikan udah. Belajar. Jangan dengerin suara-suara error. Oke, buat teman-teman yang mau nambahin atau punya komentar lain, langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Sport 77. Sampai jumpa di versus berikutnya. Bye bye.